Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Julardi Sihaan dengan NIM 0302 12820250039 dari jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai regresi nonlinear, yaitu regresi kubik, untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah Statistika Tambang. Sebelum masuk ke contoh soal, regresi nonlinear itu sendiri merupakan salah satu metode untuk memperoleh model nonlinear yang menyatakan variabel dependen dan variabel independen. Apabila hubungan fungsi antara variabel bebas X dan variabel tidak bebas Y bersifat nonlinear, yaitu penyebaran data XI dan YI tidak mengikuti garis lurus. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu contoh soal dari regresi kubik. Ini merupakan salah satu contoh soal dari regresi nonlinear kubik. Jadi untuk di sini terdapat tabel yang berisikan data XI dan YI sebanyak 33 data. Untuk menyelesaikan soal berikut, langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan membuat tabel bantu. Caranya yaitu kita copy terlebih dahulu data berikut, kita copy semua dengan klik Ctrl C dan kita letakkan di sel yang ingin kita letakkan datanya di Ctrl V. Nah, komponen yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal ini tidak hanya yaitu komponen XI dan YI. Komponen yang dibutuhkan yaitu XI, YI, yang ketiga yaitu ada XI kuadrat, ada XI pangkat 3, XI pangkat 4, XI pangkat 5, XI pangkat 6, XI dikali YI, selanjutnya itu XI kuadrat dikali dengan YI, dan yang terakhir yaitu XI pangkat 3 dikali dengan YI. Selanjutnya, cara untuk membuat angka 2, 3, 4, dan 5, 6 ini menjadi pangkat, caranya itu kita blok angkanya, kita klik kanan mouse, kita klik format cell, dan kita centang bagian superscript. Otomatis dia akan menjadi angka kecil di atas berupa pangkat, jadi XI kuadrat. Begitu juga untuk data yang lain. Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya menjadi pangkat, supaya tidak ada kekeliruan dalam mengerjakan soal berikut. Format cell, superscript, oke. Begitu juga untuk yang XI kuadrat dikali YI. XI kuadratnya perlu angkanya kita jadikan pangkat dengan klik superscript dan oke. Ini yang terakhir. Oke. Biar lebih rapi, biar kita buat tabel secara keseluruhan biar lebih lengkap, kita blok sampai bawah. Kita blok. Bentar, ada kesalahan. Kita blok datanya. Kita klik border, kita cari yang all borders. Jadi nanti akan muncul garis keseluruhan. Dan kita tambahkan satu baris lagi untuk nilai sigma. Baiklah. Untuk menghitung nilai dari XI kuadrat seperti
tugas sebelumnya. Caranya itu dengan klik sama dengan, kita pilih sel yang ingin kita kuadratkan, terus kita klik shift, klik angka 6, dan pangkat kita pangkatkan 2, enter. Hal yang sama juga kita lakukan untuk pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Kita pangkatkan 3, ini kita pangkatkan 4, kita klik selnya, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6. Untuk perkalian XI dan YI, itu caranya yaitu kita klik sama dengan, kita klik sel XI, kita klik kali yang dalam Excel dilambangkan dengan simbol bintang. Selanjutnya kita klik YI, dan kita klik enter. Nah, sedangkan untuk nilai XI kuadrat dikali YI, caranya hampir sama, yaitu kita klik sama dengan, kita klik XI kuadrat, kita klik lagi tanda kali, yaitu tanda bintang, dan baru kita klik YI kuadrat, enter. Begitu juga untuk XI pangkat 3. Kita klik tanda kali dan YI, enter. Nah, untuk mempercepat perhitungan untuk data kedua sampai dengan data ke-33, kita dapat kita seret data rumus-rumus pada data pertama, kita tarik ke bawah, ada kotak kecil begini, kita tarik ke bawah, dan nantinya seluruh hasil penjumlahan dari data-data ini akan muncul secara otomatis dengan rumus yang sama seperti pada baris pertama di data pertama. Selanjutnya kita akan menentukan sigma atau nilai keseluruhan dari data pertama sampai dengan data terakhir, yaitu data ke-33 dari masing-masing komponen, baik komponen XI, komponen YI, komponen XI kuadrat, komponen XI pangkat 3, XI pangkat 4, XI pangkat 5, sampai ke komponen XI pangkat 3 dikali YI. Caranya yaitu, sebenarnya kita beri tanda terlebih dahulu dengan klik simbol. Di sini ada kita klik mathematical operators, kita klik dan kita cari tanda sigma. Ini tanda sigma, kita klik dan kita klik insert. Nanti akan muncul otomatis pada Excel kita. Cara untuk menjumlahkan data pertama sampai dengan data ke-33 itu hampir sama seperti pada tugas sebelumnya, yaitu dengan klik sama dengan, kita klik sum, kita klik lagi tanda buka kurung, dan kita blok data dari data pertama sampai dengan data terakhir yang kita ingin kita jumlahkan nilainya. Selanjutnya kita klik enter. Untuk mempersingkat waktu, untuk penjumlahan dari YI sampai dengan X ini pangkat 3 dikali YI itu dapat kita langsung tarik ke samping dari kolom XI sebelumnya dan didapatkan data sebagai berikut. Jadi dapat kita lihat tabel bantu kita sudah terisi keseluruhannya. Selanjutnya kita akan menggunakan jumlah data-data ini untuk mencari persamaan dari parabolik kubik yang persamaan yang akan dihasilkan dari soal ini. Untuk rumus-rumus persamaan dari regresi nonlinear kubik ini sendiri, yaitu dapat kita tulis, yaitu Y sama dengan A ditambah dengan BX ditambah dengan CX pangkat 2.
Nah, ini adalah persamaan dari regresi kubik. Jadi akan terbentuklah, kita mendapatkan kurva berupa dari persamaan ini nantinya. Di tugas kita selanjutnya, kita akan mencari nilai dari A, nilai dari B, maupun nilai dari C dari data-data yang telah kita dapatkan ini. Cara untuk mencari nilai-nilai ini yaitu dengan cara kita menggunakan metode persamaan terkecil. Nah, karena di sini datanya ada di sini berupa pangkat tertinggi dari variabelnya itu pangkat 2, jadi kita membutuhkan 4 persamaan, yaitu persamaan pertama yaitu sigma YI itu sama dengan YI sama dengan banyaknya data dikali A ditambah dengan sigma XI dikali dengan B ditambah dengan sigma XI kuadrat dikali dengan C ditambah dengan sigma XI pangkat 3 dikali dengan D. Untuk persamaan kedua yaitu sigma XI dikali dengan YI. YI itu harus sama dengan sigma XI dikali A ditambah dengan sigma XI kuadrat dikali dengan B, ini tadi dikali dengan A, yang selanjutnya dikali dengan B, selanjutnya itu sigma XI pangkat 3 dikali dengan C. Kita akan hapus dulu persamaan umum ini. Ditambah dengan sigma XI pangkat 4 dikali dengan D. Yang ketiga itu persamaannya itu sigma XI kuadrat YI dikali dengan sama dengan sigma XI kuadrat A ditambah dengan sigma XI pangkat 3 dikali dengan B ditambah dengan sigma XI pangkat 4 dikali C dan ditambah dengan sigma XI pangkat 5 dikali dengan D. Dan untuk persamaan terakhir itu sigma XI pangkat 3 dikali dengan Y itu sama dengan sigma XI pangkat 3 dikali A ditambah dengan sigma XI pangkat 4 dikali B ditambah sigma XI pangkat 5 dikali C dan terakhir itu sigma XI pangkat 6 dikali dengan D. Dari keempat persamaan ini kita akan mencari nilai dari A, nilai dari B, dan nilai dari C dan D dari persamaan umum regresi kubik, yaitu Y sama dengan yang tadi A ditambah BX ditambah dengan CX kuadrat. Sebenarnya rumus dari 4 persamaan sederhana ini tidak terlalu rumit. Cara menghafalnya itu kita lihat aja ini di sini.
untuk X yang persamaan pertama itu kita ingat dia hanya XI, persamaan kedua itu kita tinggal tambahkan persamaan pertama itu dia hanya YI, sigma YI yang awalnya, persamaan kedua itu sigma XI YI, di sini ada tambahan 1, cara mengingatnya. Untuk persamaan ketiga itu sigma XI pangkat 2 dikali YI, di sini ada pangkat 2-nya, perbedaannya yang di situ. Dan untuk persamaan keempat itu XI pangkat 3 dikali YI. Jadi setiap persamaan itu terjadi perbedaan 1 XI. Nah, untuk yang di sebelah sini ya, cara mengingatnya itu untuk persamaan 1 itu menggunakan yang pertama itu menggunakan jumlah total data XI pangkat 1, pangkat 2, dan pangkat 3. Kalau untuk persamaan 2 dia menggunakan X pangkat 1, XI pangkat 1, XI pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat 4. Untuk persamaan ketiga itu menggunakan XI pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan pangkat 5. Dan untuk persamaan keempat itu menggunakan XI pangkat 3, XI pangkat 4, XI pangkat 5, dan XI pangkat 6. Dari persamaan ini, kita akan masukkan data yang kita peroleh dari tabel bantu yang telah kita isi tadi. Baiklah, kita hapus terlebih dahulu ini semuanya biar kita langsung ini kita kerja ini. Nanti dari keempat persamaan itu langsung kita masukkan saja untuk mencari nilai dari koefisien A, konstanta A, koefisien B, C, D. Baiklah, langsung saja kita masukkan datanya sesuai dengan ini. Yang sesuai dengan hasil perhitungan kita pada tabel bantu ini. Cara yang pertama, persamaan pertama itu tadi, sigma YI sama dengan jumlah dikali dengan jumlah data dikali dengan A ditambah XI, sigma XI dikali B ditambah sigma XI kuadrat dikali C, dan ditambah lagi sigma XI pangkat 3 dikali D. Cara seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, cara mengingatnya seperti itu. Yang pertama itu sigma, nilai dari sigma YI. Biar kita tidak mudah, kita scroll atas scroll bawah. Cara untuk menampilkan ini, kita menampilkan bagian dari header tabel bantu yang kita buat. Kita dapat menggunakan kita freeze langkahnya, yaitu dengan kita blok bagian data awal yang berada di bawah header tabel kita yang kita buat. Kita klik view dan kita klik freeze, yaitu yang pertama freeze span, dan otomatis dia akan bisa kita tarik seperti ini. Selanjutnya itu kita masukkan datanya. Yang pertama itu sigma YI. Ini sigma YI kita buat di sini. Sigma YI menghitung menggunakan metode persamaan ini. Kita tulis dulu metode persamaan terkecil. Persamaan terkecil. Baiklah, untuk persamaan pertama yaitu sigma XI, yaitu sama dengan, kita klik selnya langsung keluar, sama dengan XI dikali A sama dengan XI dikali dengan A ditambah dengan bukan XI ya, banyaknya data tadi 33 dikali dengan A, ditambah dengan sigma XI
dikali B ditambah dengan sigma xi kuadrat dikali dengan C dan ditambah lagi dengan sigma xi pangkat 3 dikali dengan D. Ini untuk persamaan pertama. Untuk mempermudah, biar kita mudah, ini sama dengan langsung kita tarik aja untuk persamaan kedua, 3, dan 4. Kita rapiin. Begitu juga untuk nilai plus, dapat langsung kita tarik saja untuk persamaan 2 sampai ke 4-nya. Nilai A dan B juga sama, karena dia itu kita buat sesimpel mungkin supaya satu baris A, satu baris B, satu baris C, dan satu baris D, untuk mempermudahkan kita juga nantinya membentuk matriksnya. Selanjutnya kita akan masukkan data persamaan kedua. Persamaan kedua tadi sigma xi dikali yi. Ini kita klik sama dengan, kita klik selnya xi yi, sigma xi yi, enter. Yang ini sama, sigma xi yi sama dengan sigma xi dikali dengan A. Sigma xi dikali dengan A ditambah dengan sigma xi kuadrat dikali B ditambah sigma xi pangkat 3 dikali dengan C dan ditambah sigma xi pangkat 4 dikali dengan D. Untuk persamaan ketiga yaitu sigma xi kuadrat dikali yi, yaitu sama dengan kita klik sel sigma xi kuadrat yi, kita klik enter. Sigma xi kuadrat dikali yi sama dengan sigma xi kuadrat enter dikali A ditambah dengan sigma xi pangkat 3 dikali B ditambah sigma xi pangkat 4 dikali C dan ditambah sigma xi pangkat 5 dikali D. Dan untuk persamaan terakhir yaitu sigma xi pangkat 3 dikali yi sama dengan, yaitu sigma xi pangkat 3 dikali yi sama dengan sigma xi pangkat 4 pangkat 3 sigma xi pangkat 3 dikali A ditambah sigma xi pangkat 4 dikali B ditambah sigma xi pangkat 5 dikali C dan ditambah sigma xi pangkat 6 dikali D. Jadi kita setelah mendapatkan persamaan 1 ini, persamaan 2 ini, dan persamaan 3 ini, persamaan 4 ini. Kita hilangkan dulu freeze-nya biar, karena tabel bantu ini kita gunakan untuk membuat persamaan ini. Selanjutnya kita akan gunakan persamaan ini untuk langkah-langkah ke bawah. Kita klik untuk menghilangkan freeze tadi, kita klik view, kita klik freeze pane, kita klik unfreeze pane. Oke. Dari keempat persamaan ini dapat kita kelompokkan, kita jadikan matriks-matriksnya sendiri. Ini untuk matriks pertama, dan nilai-nilai dari koefisien dari masing-masing variabel A, B, C, D ini akan menjadi satu matriks sendiri, dan akan terbentuk lagi matriks yang berisi A, B, C, dan D. Dapat kita bentuk seperti ini. Sama dengan, kita buat dulu matriksnya. Ini untuk matriks pertama.
Matriks keduanya terdiri dari koefisien dari masing-masing variabel. Kita lihat matriks kedua. Oke, salah. Ini untuk yang komponen B. Sama dengan, salah. Dan ini untuk komponen C dari komponen C tadi. Dan yang terakhir itu komponen dari D. Oke, ini untuk matriks kedua, dan matriks ketiganya itu ada A, B, C, dan D. Jadi, kita tengahkan dulu, kita rapikan. Biar lebih terlihat seperti matriks, dapat kita buat, kita gunakan garis tepi untuk penanda matriksnya seperti ini. Kita lihat nih. Kita tebalkan sedikit biar lebih jelas. Oke, kita copy saja untuk yang lainnya. Oke. Baiklah, sudah tampak seperti matriks ya sekarang. Untuk ini, kenapa ini terpisah seperti ini? Karena hasil kali matriks ini, matriks yang ini yang di blok dengan matriks yang ini, yaitu seperti pada persamaan di atasnya, akan menghasilkan persamaan di atasnya. Nah, apabila kita ibaratkan ini matriks A, di sini kan sudah terbentuk menjadi 3 matriks, yang matriks B dan matriks C. Kita ibaratkan kita akan mencari nilai dari A, B, C, dan D ini. Nah, sesuai dengan sifat matriks, jadi untuk mencari matriks C, untuk mencari nilai dari matriks C, matriks C yaitu sama dengan matriks C sama dengan matriks B, inverse dari matriks B dikali dengan matriks A, inverse-nya. Oke. Nah, jadi rumus matriks itu seperti ini. Matriks C disama dengan matriks B dikali matriks A. Jadi hasil perkalian antara inverse matriks B dikali dengan matriks A akan menghasilkan nilai-nilai dari masing-masing komponen ini, yaitu A, B, C, dan D. Langkah yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu mencari inverse matriks dari B. Caranya itu kita buat terlebih dahulu tempat matriks yang ini kita bentuk. Kita buat terlebih dahulu ya. Kita bersama dengan sini, kita buat dulu matriks ini ya, ABC-nya, nilai ABC, A, B, C, dan D. Oke.
Baiklah, kita lihat ini nilai perkaliannya. Isi dulu matriks A biar nanti lebih mudah. Oke, matriks A sudah terisi, matriks C sudah terisi. Sekarang kita akan mencari, ini rumusnya C sama dengan inverse B dikali dengan A. Sekarang kita cari inverse dari matriks B dengan cara kita blok tempat yang akan kita letakkan hasil dari inverse-nya. Kita klik sama dengan, kita tulis M inverse, terus kita klik tanda buka kurung, kita blok matriks B yang kita akan inversekan, dan kita klik Ctrl Shift Enter, dan didapatkan matriks sebagai berikut. Baiklah, untuk mencari nilai dari perkalian dari matriks dari inverse matriks B dikali dengan matriks A, caranya itu kita buat dulu ya, seperti gambar ini tadi. Untuk nilai A, B, C, dan D itu akan berupa matriks di sini. Kita buat matriksnya biar lebih terlihat. Kita copy saja bentuk ininya. Ini kita klik sama. Baiklah, untuk cara kita melihat hasil dari matriks ini, perkalian inverse matriks B dikali dengan matriks A, yaitu dengan cara kita blok tempat kita meletakkan hasilnya. Kita klik sama dengan, kita tuliskan mul, kita klik buka kurung, kita blok matriks. Yang pertama itu inverse matriks B, jangan ada yang terbalik, nanti hasilnya akan berbeda ataupun hasilnya akan error. Karena untuk perkalian matriks ini kita harus merhatikan kolom dan baris. Kita harus memperhatikan tempatnya kolom, tempatnya baris, jangan ada yang tertukar. Kita klik tanda koma, baru kita blok matriks A. Kita klik Ctrl Shift Enter, dan akan didapatkan hasil matriks nilai dari matriks C tadi sebagai berikut. Jadi dari matriks ini dapat kita lihat bahwa nilai A itu sama dengan min 4,80496, untuk nilai B itu 12,13175, untuk nilai C itu negatif min 1,11512, dan untuk nilai dari D itu 0,034403. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja masukkan nilai dari masing-masing ini, nilai dari A, B, C, dan D tadi kan sudah diketahui, kita masukkan langsung ke persamaan yang telah kita dapatkan tadi, yaitu yang tadi itu persamaannya Y sama dengan A ditambah dengan BX ditambah dengan CX, oke. Ditambah dengan CX kuadrat ditambah dengan DX kuadrat. Baiklah, tadi sepertinya kita kelupaan di sini DX tadi, karena di sini ada A, B, C, D, ada 4 persamaan, maka akan terbentuk ada sampai ke pangkat variabel tertinggi itu pangkat 3. Kita langsung masukkan saja ke persamaan ini. Jadi untuk nilai baiklah, langsung kita masukkan saja, kita ketik aja rumusnya. Di sini Y kali Y sama dengan A ditambah dengan BX
dx ditambah dengan cx x kuadrat ditambah dengan b ditambah dengan dx pangkat 3. Oke, baiklah kita buat bentuknya. Kita format dulu. Oke. Oke. Sekarang kita hapus dulu ya ini ya. Kita hapus ini. Baiklah, langsung kita masukkan rumus saja. Jadi hasilnya itu y sama dengan a. Nilai a itu tadi min 4,80 ditambah dengan nilai B 12,13 ditambah X ditambah lagi dengan nilai C negatif 1,11 pangkat 2 tadi ditambah dengan D, nilai D 0,03. Oke, dapatkan persamaan sebagai berikut. Ini kita langsung sudah dapat persamaan. Jadi persamaan dari data soal ini yaitu kita dapat Y sama dengan min 4,80496 ditambah 12,13175X ditambah min 1,11512 X kuadrat ditambah 0,03443 X pangkat 3. Baiklah, setelah kita dapatkan dapatkan persamaan berikut, yaitu hasil yang kita dapatkan itu ini Y sama dengan min 4,80496 ditambah 12,13175X ditambah min 1,11512 X kuadrat ditambah 0,03443 X kubik. Nah, cara selanjutnya kita untuk mengecek apakah persamaan kita sudah benar, kita langsung gunakan cross check dari Excel. Caranya itu kita blok seluruh data pada tabel, yaitu data XI dan YI. Kita klik menu insert, selanjutnya kita klik chart, kita pilih yang ini, charter. Nah, akan ada tanda plus seperti ini, kita tambahkan thread line untuk memunculkan garisnya. Selanjutnya kita klik ini, kita klik 2, bakal muncul kotak format chart area ini. Kita akan kita klik garisnya, klik garis di sini. Kita pilih bagian polinomial dan ordernya order 3. Karena ini berupa soal polinomial order 3. Untuk memunculkan persamaan dari data berikut ini, persamaan regresi kubiknya itu dengan kita klik display equation on chart. Kita klik, bakal muncul persamaan dari grafik berikut. Oke, kita close. Kita pindahkan ini ya, persamaannya, dan kita cek dengan hasil yang kita dapatkan. Kita tarik ke bawah dan untuk mengeceknya apakah hasilnya sama, apakah hasilnya beda. Dan kita lihat, kita perbesar ya supaya lebih jelas.
Dapat kita lihat di sini untuk hasil cross check didapatkan persamaan Y sama dengan 0,0344 X pangkat 3 min 1,1151 X pangkat 2 ditambah 12,132 X dikurang 4,805. Nah, dapat kita lihat untuk nilainya itu sama, cuman hanya urutannya saja yang beda. Kalau di sini variabel yang paling tinggi yang paling tinggi diletakkan di awal, sedangkan yang kita tadi konstanta yang kita letakkan di awal. Kita lihat untuk konstantanya sama, yaitu min 4,805. Untuk koefisien dari X itu sama, 12,132 jika dibulatkan, tapi untuk hasil yang detailnya itu 1,131754 dan seterusnya, itu jika dibulatkan itu bisa 12,132. Untuk koefisien dari X pangkat 2 itu negatif 1,1151 sama dengan hasil cross check, dan untuk koefisien dari X pangkat 3 yaitu 0,0344 itu sama dengan hasil yang di cross check. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perhitungan yang kita lakukan ini telah benar. Demikianlah pemaparan penjelasan mengenai contoh soal dari regresi nonlinear, yaitu regresi kubik. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan kurang berkenan. Saya mohon ampun. Saya akhiri, terima kasih dan sampai jumpa.